Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Kali ini kita akan mereview salah satu Linux yang paling direkomendasikan untuk pemula, yaitu Linux Mint. Baik, Linux Mint memiliki 3 jenis edisi. Yang pertama edisi Cinnamon, yang kedua edisi Mate, dan yang ketiga edisi XFCE, di mana masing-masing edisi ini memiliki spesialisasi tersendiri. Misalnya jika Anda menginginkan Linux Mint yang lebih fokus pada tampilan yang inovatif dan modern, maka Anda bisa memilih menggunakan Linux Mint Cinnamon. Kemudian jika ingin menggunakan tampilan yang lebih tradisional, bisa menggunakan Mate. Lalu jika Anda menggunakan komputer yang spesifikasinya mungkin pas-pasan, Anda bisa menggunakan edisi XFCE karena secara tampilan lebih ringan, lebih simpel dan efisien. Linux Mint yang akan kita bahas pada video ini adalah Linux Mint 20 versi Uliana atau codename-nya Uliana. Dan Linux Mint memiliki ciri khas penamaan kodenya itu menggunakan nama-nama perempuan. Kemudian yang akan kita review di sini adalah Linux Mint jenis Cinnamon, di mana seperti yang saya bilang tadi, Cinnamon fokus pada tampilan yang lebih modern, dan kebutuhan untuk menjalankan Linux Mint Cinnamon ini sebenarnya tidak terlalu berat. Rekomendasi RAM-nya 2GB, kemudian harddisknya 20GB, layar resolusi 1024, dan saya yakin komputer yang Anda miliki mestinya sih, kalau hardware yang saat ini sudah jauh di atas spesifikasi minimal yang dibutuhkan oleh Linux Mint Cinnamon. Akan tetapi untuk pemakaian yang lebih intensif, jika Anda misalnya mau belajar untuk pemrograman, tentu disarankan menggunakan prosesor dan RAM yang lebih tinggi. Kemudian dari sisi popularitas, kita perlu membahas juga peringkat Linux Mint dari tahun ke tahun. Dengan mengacu dari website distrowatch.com, Linux Mint saat ini ada di peringkat 3, di mana peringkat satunya masih dipegang oleh MX Linux, dan Linux Mint pernah berada di posisi puncak tahun 2011. Linux Mint di peringkat 1 mengalahkan Ubuntu, padahal Ubuntu adalah distribusi Linux yang menjadi basis pengembangan Linux Mint. Dan dari tahun ke tahun Linux Mint memiliki reputasi untuk stabil di level atas. Sejak saya pertama kali menggunakan Linux Mint, yaitu versi 7 Gloria, sampai terakhir saya menggunakan Uliana, meskipun tidak semuanya ini saya gunakan, tetapi saya cukup sering menggunakan Linux Mint. Secara keseluruhan Linux Mint ini stabil, dan jika Anda menggunakan Linux untuk kebutuhan sehari-hari atau baru belajar, saya bisa menjamin bahwa ini Linux yang paling recommended. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita cek satu persatu. Dari sisi aplikasi bawaan Linux Mint, standarnya saja ini sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ada beberapa hal yang memang harus Anda install saat baru menggunakan Linux Mint, tapi secara default, misalnya untuk Office, di sini sudah tersedia LibreOffice versi 6.4, bukan yang terbaru, tapi ini salah satu yang stabil, jadi bisa langsung digunakan. Meskipun secara font memang semua Linux yang saya gunakan apapun itu memang rata-rata tidak membawa fontnya Microsoft seperti Times New Roman, Arial dan sebagainya, tetapi itu bisa diatasi dengan mudah dengan menginstal dari terminal, kemudian mengetikkan perintah sudo apt install mstt core fonts. Itu hal pertama yang saya lakukan saat ingin menggunakan Linux Mint, menggunakan LibreOffice atau nanti diinstalasi dengan WPS Office, supaya bisa menggunakan fontnya Microsoft. Kemudian secara default juga Linux Mint sudah menyertakan rhythm box untuk memutar musik dan celluloid untuk menjalankan musik dan menjalankan video. Akan tetapi untuk video ini secara default belum bisa di play karena kita perlu menginstal multimedia codec. Jadi saat Anda baru menginstal Linux Mint, silakan koneksikan
komputer Anda ke jaringan internet, kemudian untuk menginstal multimedia codec, ini tinggal klik menu ini saja, maka nanti akan ada proses instalasi multimedia codec, sehingga setelah proses instalasi itu selesai, Anda bisa memutar audio video dengan lancar. Itu untuk Office dan multimedia player. Sementara untuk internet, seperti biasa, seperti halnya Linux kebanyakan, web browser yang dibawa adalah Firefox, tetapi Anda juga bisa menginstal browser seperti Google Chrome dengan cara yang mudah, dan saya sudah menyiapkan video khusus untuk menginstal Google Chrome di Linux Mint, di Ubuntu, di Debian, di Deepin, di Kali Linux, dan keluarga Debian yang lainnya. Silahkan cek video saya yang lain. Kemudian perlu kita cek dari sisi performanya. Di sini di sistem monitor bisa kita lihat bahwa resource yang digunakan dari 1,6 GB RAM yang saya alokasikan untuk Linux Mint secara virtual ini, terpakainya 1,1. Ini kalau bisa dikatakan berat, lebih berat dibandingkan edisi Linux Mint yang lain seperti Mate dan XFCE, tetapi secara performa ini stabil. Jadi tetap memang disarankan jika ingin menggunakan Linux Mint untuk kebutuhan jangka panjang dan kebutuhan yang lebih intensif, RAM yang digunakan 4 GB. Itu dari sisi sistem monitornya, kebutuhan resource-nya. Kemudian pertanyaannya, apa yang paling membuat Linux Mint cocok untuk pemula selain dari keberadaan Office Suite dan yang lain-lain? Tentu saja dari sisi kustomisasi tampilan juga perlu kita pertimbangkan, karena biasanya saat baru pertama kali install Linux, yang ingin dicoba adalah mengubah tampilannya, dan untungnya Linux Mint sudah menyertakan kustomisasi standar tetapi cukup banyak. Misalnya kita bisa mengganti ikon-ikon yang ada di sini, kemudian jika ingin mengubah mode gelap juga bisa kita lakukan dengan mudah. Misalnya ini yang biasanya settingan yang biasanya saya gunakan kalau ingin menggunakan mode gelap. Nah, di sini tinggal pilih, kalau ingin full gelap, full dark, itu bisa pilih yang mint white dark purple misalnya. Bagian kontrol masih proses. Akan tetapi jika ingin bagian atas ini gelap tapi yang bagian utamanya ini tetap putih, bisa pilih yang darker purple misalnya. Nah, kemudian juga mouse pointer bisa kita ganti bagian bawah. Di sini bisa kita sesuaikan juga dengan aksen, warna aksen yang kita gunakan. Nah, seperti ini, dan semuanya juga secara otomatis color aksennya juga berubah. Kemudian untuk file manajernya, ini juga ikon-ikonnya akan langsung menyesuaikan dengan ikon yang kita gunakan. Nah, seperti itu. Untuk pemula yang baru merasakan penggunaan Linux pertama kali, ini sudah sangat cukup untuk bisa digunakan. Dan karena Linux menggunakan tampilan yang ala-ala Windows, bahkan ini bisa dikatakan mirip dengan Windows 10, tentu buat Anda yang baru bermigrasi ke Linux tidak akan ada kesulitan berarti di sini. Itu dari sisi tampilannya. Dari sisi prosesor sudah kita bahas. Dari sisi hardware, di sini saya karena menggunakan virtual jadi tidak ada wireless driver. Akan tetapi perlu saya ceritakan bahwa Linux Mint termasuk Linux yang cukup baik dalam mendeteksi Wi-Fi driver. Dari sekian Linux Mint yang saya coba, dari versi Gloria sampai sekarang, hanya terjadi 2 kali ketika saya harus melakukan konfigurasi wireless driver secara manual, dan terakhir saya menggunakan Linux Mint sudah tidak ada lagi masalah tentang wireless driver. Baik, begitu saja sekilas review tentang Linux Mint 20 Uliana. Bagi Anda yang baru bermigrasi dari Windows ke Linux, ingin mencoba sesuatu yang halal, ingin mengganti suasana, ingin belajar pemrograman, intinya untuk pemula ataupun yang expert dan ingin kestabilan sistem, Linux Mint adalah salah satu Linux yang paling
direkomendasikan. Baik, begitu saja untuk video review Linux Mint kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.